Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang terkait jual beli panjer. Nabi melarang terkait jual beli panjer. Panjer DP ada banyak, bukan ada lagi satu, banyak. Itu kagak boleh Pak, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kitab Misbah Syekhuna Muhammad Muhajirin, beliau nulis, qala malikum wa dzalika fi ma nara wallahu a'lam ayyashtariya ar-rajulul 'abda aw yataqarrab dabah. Andai seorang beli budak atau nyewa barang, nyewa kendaraan, nyewa gedung, atau itu ka dinaron, aku beri kepada kamu nih dirham, ala anni intaraktu sil awal qira'a fi ma ataituka laka. Kalau kagak jadi, ya udah itu yang udah aku beri buat kamu. Itu definisi daripada urban. Sering di kita nih modelnya. Andai kata kita pengen nyewa gedung ini Pak nih, ya kan? Kalau hukum nyewanya mah boleh apa kagak? Boleh. Manjerinnya. Kenapa manjerinnya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, di situ ada syarat dalam jual beli. Pasti nih orang yang punya ngomongnya begini. Kalau Bapak jadi bikin acara, DP dulu Pak. DP itu adalah bagian daripada harga gedungnya, harga sewanya. Misalnya 50 juta. DP dulu dah setengahnya berapa? 25 juta. Kalau jadi tinggal dibayar 25. Tapi kalau kagak jadi, itu ada dua akad, ada dua syarat di situ tuh. Kalau Bapak jadi maka nerus, kalau Bapak enggak jadi maka itu ada dua syarat dalam transaksi. Kita udah bahas kemarin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dalam transaksi jual beli nggak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli. Kayak kemarin tuh masalah cash sama kredit. Saya mau jual motor nih, kalau cash begini, kalau begini. Dalam satu akad ada dua syarat. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Kalau pengen pisahin, kalau cash begini nih Pak nih. Nah ini kalau kredit begini, udah kita bahas. Nah dalam masalah panjer pun nggak boleh begini Pak, karena ada syarat fasid di situ. Nah kalau jual beli aja kagak boleh pakai panjer, apalagi ceramah. Ya. Ini kita jual beli boleh kalau pakai panjer? Kagak boleh. Andai kata jual beli aja kagak boleh, apalagi undang kiai urusan pakai buat manjerin. Belum manjerin yang gede, datang kagak. Lu parah buat itu deh itu, bener. Dosa udah berlipat itu. Lu bohongin orang, nyakitin orang, makan panjer lagi, makin kagak dibalikin lagi panjernya. Nah sekarang kita ke sana dulu dah, kesini dulu nih kesini. Yang tadi masalah dakwah panjer, bentar dah. Ini kesini dulu nih Pak. Kalau andai kata ini dilarang nih, pasti nanti orang yang punya ngomongnya begini,
Kalau kita mau di dalil sama orang yang punya gedung misalnya, Bu, Pak, nggak boleh banjirin. Nah, Rasulullah SAW kan sebagai kurban nih. Dia habis ngaji langsung dikeluarin dalilnya. Nggak boleh banjirin di dalilnya, haram. Terus dibalikin begini, iya Pak, kalau emang kata haram, nanti Bapak banjirin. Kalau emang nggak jadi, saya pun gak rugi-rugi banget Pak. Siapa tahu nih gedung ada yang nyewa juga, bener gak? Selain dari kita. Nah kalau Bapak kagak manjerin, lalu kita dapat apa? Bapak nggak manjerin nih, kita kalau manjerin sama dia. Terus ada orang yang mau pakai juga, pasti kan ditolak sama dia, bener gak? Karena udah ada kita. Cuman menjadi bahan pertahanan dia menolak ini apa? Kalau kagak manjerin kan gitu. Nah kalau begitu modelnya bagaimana usaha kita? Ini aja dah. Kalau emang begitu jangan pakai seharga separuh dari harga sewa. Kalau bahasa kita gampangnya ganti kerugian dah, cuman gak sampai nominal segitu Pak, 25 juta, jangan sampai setengahnya. Misalnya taruh 2 juta, 3 juta, apa? Sebagai ganti rugi dah, karena memang kita kagak jadi begitu. Itu akadnya beda lagi tuh. Kalau emang angus DP setengah, nah dosa masuk kategori ini habis. Kalau bagusnya bagaimana? Udah kagak usah pakai DP. Kalau dia mau. Kalau dia nggak mau gimana? Tadi usahain begitu. Kalau emang nggak mau, yaudah Pak. Andai kata kagak jadi, jangan dipotong 25 apa setengah persennya Pak. Berapa persennya kek? Potong. Buat apa itu tujuannya? Ya buat ganti rugi lah. Kita sudah nyewa tapi kagak jadi. Tapi kebanyakan kita model begitu Pak. Kebanyakan kita model. Nah, kalau kita udah tahu kayak gini nih, ayo kita terapin walaupun berat. Ini berat ini gini Pak. Soalnya apa? DP kan tanda jadi itu. Ya tanda jadi DP. Atau boleh dah DP boleh. Tapi jangan pakai ada kata yang lain. Ada syaratnya jangan. Pak, saya mau nyewa gedung nih. Saya DP nih 25 juta. Udah selesai. Ya saya terima. Begitu aja. Itu masih boleh tuh. Kenapa? Karena dalam satu akadnya udah kagak ada syarat yang dilarang oleh Nabi. Kalau ada syaratnya, saya DP nih Pak 25 juta, baik Pak, saya terima DP-nya. Tapi Pak, nah kalau Bapak berkelanjut, Bapak bayar setengah lagi. Kalau Bapak berkelanjut, maka DP angus. Itu yang dilarang sama Nabi. Kenapa? Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala syartani fi bai'in, tidak ada dua syarat dalam jual beli. Sama kayak kemarin, saya punya motor, saya jual sama Bapak. Pak, saya jual di motor. Kalau cash 10 juta, kalau kredit 20 juta. Nah, satu paket itu. Satu akad dua syarat. Itu tidak diperbolehkan. Nah, ini terkait jual beli. Nah, sekarang kita lanjut nih masalah dakwah. Buat saya pribadi dan buat para jamaah sekalian, carilah ad-da'i ilallah, pendakwah yang agak minta target, yang agak minta panjer. Kenapa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutin orang yang agak minta upah, kagak minta panjer. Kalau dalam suruh ngaji, dalam suruh ceramah, dalam suruh dakwah, orang yang model begitu wahum muhtadun akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya punya guru almarhum al-maghfurlah Allah yarhamhi Ali Mustafa Yaqub. Beliau pesan kepada kami selaku santri-santrinya ketika lulus dari Darussunnah, jangan sekali-kali ketika berdakwah, ketika minta disuruh ngisi pengajian, ada bahasa panjerin dulu. Apalagi sudah terstruktur tuh, punya anggotanya, punya timnya. Kalau ketemu mesti begini. Udah Pak, cara yang lain. Emang dia doang kiai, emang dia doang pendakwah, emang dia doang penceramah. Kadang kita itu tertipu dengan lawakannya, tertipu dengan wujudnya, tertipu dengan
kocaknya. Padahal kan inti dari dakwah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis Nabi, itu intinya. Apalagi maulid Nabi yang disampaikan seputar tentang Nabi, jangan sono kesini ke sono, tapi intinya kenapa? Panjarnya gede, bayar dulu. Mana-mana lu kalau dipanjarin 3 juta, atau datang. Satu paket itu 8 juta, 3 juta panjang dulu, sisanya baru ntar setelah ceramah. Innalillahi. Giliran lu sate ngajar aja, 50.000 lecek banget. Rumah-rumahnya dibedakan, padahal kan yang itu pusat tetapnya, ya gurunya. Giliran dia mendatang sekali gede banget, kita tahu siapa nih, begitu-gitu juga. Bukan ke sono larinya, bukan ke sono. Ini kita ngingetin semuanya, hati-hati, jangan sampai seperti itu. Kalau jalan jual beli aja panjar agak boleh, bagaimana dengan masalah dakwah yang mau dipanjarin pada KM? Langsung aja, ya. Nah dikasih terima, nggak dikasih udah langsung tutup. Dikasih terima, nggak dikasih kagak usah tutup. Nah ini ngambek lagi dikasih. Mau di WA di KM-nya belum dapat ini. Saya punya guru benar-benar isi koma Pak. Dia ngomong gitu ke sama santrinya, dikasih ya ambil, nggak dikasih ya sudah. Pernah suatu saat ketika dakwah begitu dia diundang Pak. Beliau diundang di suatu tempat, ketika jawab benar kagak dikasih, tapi kagak kuring, kagak marah. Tahun depannya diundang lagi. Kalau model kita kan, wah ancam banget, tanda ini musola. Tapi kalau beliau kagak ngancam, apa? Ketika diundang tahun depan lagi, hadir. Ketika hadir, double Pak, lipat ganda. Karena di jamaah mau ngetes kiai, pengen tahu sesuai nggak omongan. Benar sesuai. Bapak sesuai hadir. Yang kemarin, amin sekarang jadi satu kasih kiai. Itu double jadinya. Tuh, kalau niat dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdakwah. Lalu yang ketiga, ketika berdakwah meminta untuk isi ceramah atau pengajian, yaitu selama tidak ada uzur syar'i, hadir yang diminta. Jangan sampai bahasanya panjar atau menargetin. Ingat, dia makmum artinya audien jamaah, meminta ilmunya. Kalau dia sampai kuat enggak mau hadir dikarenakan kurang, masuk kategori hadis Nabi, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bijamin minan nar. Orang yang diminta ini, fakatamahu, dia sembunyiin, enggak mau. Orang duitnya yang model begini nih, aljamahullahu bijamin minan nar, ditong di api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah habis nih, OTW Isra Mi'raj. Masih banyak ini yang berdarah. Bunda dikali panjang-panjang daripada kakek kabur itu kiai kondang ya. Nah itu jangan dado. Nah kalau kita lihat di sini, nah Rasulullah SAW anbayi kurban, jual beli, masalah panjar kagak boleh, apalagi masalah dakwah. Terus wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, ibta'tu zaitan fis suq, aku membeli minyak zaitun di pasar. Minyak jenis makanan berarti ini, beli di pasar. Siapa yang beli? Ibnu Umar. Falamma staujabattu, tatkala ini minyak zaitun udah menjadi hak miliknya Sayyidina Ibnu Umar, punya dia udah, orang udah dibeli. Laqiyani rajulun, datang seorang. Fa'atani bihi ribahan hasanah, dia memberikan kepada si Ibnu Umar keuntungan yang baik. Fa'aradtu an adriba ala yadi rajuli, maka aku pengen transaksi dan tuh sama dia. Jadi habis beli sama si A langsung dijual lagi. Cuman ini barang belum nyampe kuat dipegang Pak. Saya Bang Husein dijual. Saya mau beli HP sama Bang Husein, harganya berapa? 5 juta. Datang seorang nyolek saya bayarin 6 juta. Saya belinya berapa? 5. Dibayarin 6. Enak gak gitu? Langsung dijual lagi apa langsung buat kita aja tuh? Wah, lengkap langsung buat kita lagi, mau beli lagi. 1 juta saya. Nah,
Pas buat begitu tuh udah pengen transaksi sama yang lain, fa akhadha rajulun min khalfi bizra'i, lalu diambil seorang laki-laki itu menepuk dari belakang Nabi. Ibnu Umar ditepuk, begitu bahasanya. Lah fal tafattu, dia menoleh begini. Pas noleh yang nepuk siapa? Fa idza huwa Zaid bin Sabit, yang nepuk tadi Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit, faqala Ibnu Umar, la tabi'u haitsu ibta'tahu hatta nahuzahu ila rahlika. Jangan ente jual lagi itu barang dari segi ente itu beli barang sama dia, hatta tahuzahu ila rahlika. Bawa dulu, pegang dulu sampai ke tempat ente. Artinya ini barang diapain dulu nih? Pegang ada di kita kan. Ini barang belum dipegang. Barang belum dipegang udah langsung dijual lagi. Baru transaksi ini, baru bayar ini 5 juta. HP-nya belum ada sama kita, datang. Bang, sebenarnya ini HP abang 6 juta. Nah, ambil. Tuh. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Lagi pula ya kalau kita nanti gini, menyakiti hati si penjual pertama kan? Nah, penjual pertama pasti ngomong gini, tapi itu gue jual sama dia bener. Bener gak Pak? Pasti kan begitu ya kan? Nah, daripada sama dia 5 juta, nah sama dia 6 juta, lah enakan dia untung. Jadi kalau kita mikirkan begitu juga menyakitkan hati. Makanya kata Nabi, bawa dulu, ambil, pegang, bawa barangnya. Nah, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah melarang itu. Kamu boleh ngelakuin seperti itu. Antuba asilau haitsu tubta'u. Jangan dijual itu barang sekira kamu beli itu barang. Belinya di situ langsung dijual sampai barangnya kita terima, hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim, hingga para pedagang itu bawa itu barang ke tempatnya. Artinya barang udah diterima, baru tuh jual lagi nggak apa-apa dengan harga yang lebih tinggi. Pertama poinnya, barang nggak boleh dijual kalau belum dipegang, sekalipun barang dia. Paham nggak Pak? Contoh nih ya, Bapak beli kambing sama saya, emang kambing saya, cuman itu kambing belum dipegang sama saya, boleh apa kagak? Kagak boleh lah. Pas saya mau beli kambing, kambingnya tuh, siniin lah. Jangan itu kambing, kalau lolos, dipegang dulu nih, barang nih kambing, nih, pegang, tuh. Sama beli barang yang itu, nih pegang, tuh udah tuh barangnya. Nah, kalau udah barang pegang, baru tuh kasih. Ini barang belum pegang, udah langsung dijual. Nah, kita kadang-kadang suka begitu Pak, jual beli barang. Anak mau jual HP yang mana? Cuman HP-nya belum turun sama teman anak. Ini orang terpercaya kok, tenang-tenang aja. Yaudah nak jual sama ente dah 5 juta, ini 4 juta. Yaudah nak transfer 5 juta, jadi urusannya 3 jadinya. Si B sama si A, si B sama si C. Ya kan? Si B ini lagi nungguin barang yang belum ada sama si A. Tapi duit udah masuk kan? Kata si B sama si C, lo beli barang dah sama gua, cuman sama si A. Cuman A belum ada, belum nyampe barangnya, duit udah masuk, udah sini bayar 5 juta. Kan jadi goror namanya, ada potensi tipu. Lebaran belum terima, duit udah transfer. Itu nggak boleh dalam jual beli barang, kecuali kemarin jual beli sifat atau jual beli online, itu masih diperbolehkan. Baik, terakhir, apa hukumnya jual beli dengan alat penukar yang beda? Kita di Indonesia pakai duit apa? Iya. Boleh nggak kita belanjanya pakai rupiah, barang kita belanjain pakai rupiah, terus ada yang beli pakai dolar? Boleh apa enggak? Boleh. Ya harus sama tapi. Ya harusnya aja. Kalau ada kata lebih boleh nggak? Boleh tergantung. Yang enak yang jual. Memang ini yang gue tunggu, lebih banget. Nah, ini kita baca di hadisnya. Jadi apa namanya, alat penukarnya, alat transaksinya itu beda. Wa anhu radhiyallahu taala anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Ibnu Umar, ini abi muni bila bil baqi. Aku ini
jual onta di Baki. Baki itu tempat yang ada di Madinah. Yang jual beli onta ini dia, Sayyidina Ibnu Umar. Dia tanya pada Nabi, fa'abihu bidanani wa akhuzu ad-darahim. Aku beli ini onta pakai dinar, tapi aku nerima bayarannya pakai dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Mahal mana Pak? Emas atau perak? Mahal? Emas. Betul. Wa abiu bidarahim wa akhuzu danair. Kembalikan lagi. Giliran aku jual, aku beli pakai dinar, pakai dirham, dibayar pakai dinar. Pokoknya beda alat transaksinya. Aku hadza min hadza wa uti hadza min hadza. Aku terima dari dinar, aku terima dinar dari dirham, aku terima dirham dari dinar, aku berikan sebolak-balik begitu dah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ngadu sama Rasul, apa jawab Rasul? Transaksi model begini kata Rasul, la ba'sa an ta'khudhaha. Enggak ngapa-ngapa. Boleh engkau ambil, engkau beli pakai dirham, bayar pakai dinar, engkau beli pakai rupiah, bayar pakai dolar. Enggak ngapa-ngapa. Bisiri yaumihi, dengan barang itu hari. Malam yaftariqa bainahuma syai'un, selama keduanya belum terpisah dan tidak ada sesuatu apapun, silakan diperbolehkan. Pertama, masalah ukuran lebih tinggi, ukuran lebih rendah, boleh-boleh aja Pak. Sekarang rupiah sama dolar mahal mana? Lah udah, kita belinya pakai rupiah, dibayarin pakai, boleh apa enggak? Pedal itu mana sama-sama 10.000 dah. Ya 10.000 dah. 10.000 rupiah sama 10.000 dolar beda enggak? Beda. Pedal kita sama-sama. Nah, kelompokan itu boleh enggak? Boleh. Karena ini beli apa? Barang, bukan duit. Duit apa 10 dolar? Saya 10 rupiah. Ayo Pak, abang bayarin ke saya. Berarti yang rugi ya. Itu namanya riba. Kagak boleh model gitu. Ini justru yang dibeli barangnya, cuma transaksi alat penukarnya yang beda. Saya beli ini barang pakai rupiah, dia mau bayarin pakai dolar, sama-sama 10.000 misalnya. Nah gini nih nggak mau Pak. Bayar 10 dolar, berapa nih? 10.000. Ada dolar ini. Lah boleh kan kita terima? Lah boleh. Cuman nih jarang. Ya, jarang yang mau. Apalagi yang punya dolar dia ngerti rupiah. 10 dolar, 10 rupiah, lagi dia buat. Misalnya patokannya kalau 10 rupiah itu sama dengan 5 dolar misalnya, contoh begitu. Lepas itu mah, ya. Nah kita yang jual pakai kuat kagak mau, padahal harganya sama. Tapi itu kalau andai kata ditolak sama si penjual boleh kagak? Lah boleh lah, hak prerogatif dia menolak tuh barang dengan harga dengan penukaran uang yang tidak juga sama. Artinya daripada hukum fikih dan hadisnya diperbolehkan menukar transaksi penukaran itu beda jenis boleh, rupiah kah, dolar kah, ringgit kah, itu diperbolehkan dalam syariat Islam. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bai'un najas. Jadi kita ngompor-ngomporin orang Pak untuk membeli barang padahal dia tujuannya kagak beli. Banyak protesan, ntar akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ulumatan tanfa'una fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.